Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Difusan Padre Pio 108 Channel yang membagikan kisah-kisah menarik tentang Santo Padre Pio. Santo Padre Pio, santo di era abad modern saat ini dengan karisma stigmata, seorang pendoa, dan melakukan banyak hal yang membuat kita tercengang, mungkin heran bagaimana semua itu bisa terjadi. Jika teman-teman ingin mendukung kami, silakan like, share, komen, subscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Kali ini kami akan membagikan kisah singkat tentang pembelajaran bersama pembimbing rohani Padre Pio, Prayer Group Difusan Padre Pio 108, Pastor Rafael Maria Haryo Adi Pramono OSC dengan tema Jelang Paskah. Mari kita simak. Semoga menginspirasi kita semua. Tema pada malam hari ini sangat menginspirasi kita ya, bagaimana kita mempersiapkan Paskah. Sebelum kita mulai, apakah Pastor Adi ingin menyampaikan sesuatu dulu sebelum saya lagu pembuka, atau saya masuk saja langsung? Ya, saya ucap salam semua. Ya, memasuki Prapaskah itu sampai sekarang masih saya ditanya tentang apa itu Prapaskah, apa itu terutama puasa dan pantang Katolik gitu ya. Jadi saya pikir tugas kita sama dan kita akan menjadi rasul di tempat-tempat kita masing-masing, mulai dari keluarga masing-masing juga. Hal sederhana apa yang sebenarnya bisa kita sampaikan untuk keluarga-keluarga kita tentang makna puasa dan pantang sekurang-kurangnya. Dan itulah yang kalau saya tadi renung-renungkan, Sila Strada, Filosofo della Sofferenza itu kan jadilah jalan. Dan jalan itu saya ingat, jalan itu Yesus sendiri. Jalan itu Yesus sendiri. Dia yang selalu menyebut, akulah jalan. Dan artinya, untuk bisa sampai menjadi siapapun yang meringankan penderitaan, kita harus jalan dulu kepada Yesus. Dan disitulah kemarin kita sudah merayakan atau menerima abu, lalu nanti kita akan merayakan juga makan suci dan sebagainya. Jadi prosesnya itu ada. Itu sesuatu yang indah dalam iman Katolik, dan saya yakin saya mencari-cari inspirasi apa yang bisa saya ambil dari Padre Pio. Saya memang mencari karena Padre Pio ini kan santo yang modern gitu ya, zaman modern. Artinya saya ingin mencoba apa yang bisa digali dari beliau, dan pasti banyak. Ini saya hanya baru mengambil bagian penting dari puasa dan pantang, yaitu mati raga. Mati raga itu luar biasa untuk Padre Pio, dan saya terinspirasi dengan itu. Untuk itulah malam ini kita akan belajar bersama. Saya bukan merasa yang lebih pandai, bukan. Tetapi bahwa Padre Pio ini akan menginspirasi kita semua dengan mati raganya yang luar biasa. Dan kita akan belajar itu bagaimana nanti melalui Rabu Abu, proses pantang dan puasa, ada jalan salib, ada segala macam ini. Sampai pada nanti Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu, dan kemuliaan Paskah. Jadi kita ini seperti menapak tilas. Kalau Anda dulu belajar Katolik dalam usia dewasa, terasa sekali manfaatnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan saja sebagai pengantar. Silakan, Bu Evo. Ya, terima kasih. Kita awali dengan lagu pembuka ya. Saya Sarà
Saya bisa mulai ya. Silakan, Padre. Baik, inilah yang menjadi tema kisah kita. Pembicaraan pada malam hari ini tentang puasa dan pantang, dan itulah yang rasanya untuk kita seringkali memang perlu penyegaran kembali. Apa sih puasa dan pantang yang sebagai ciri khas Katolik? Kemarin dalam misa 2 kali saya misa, satu di sekolah dan satu di paroki, itu saya bilang tidak bisa dibandingkan, ya, tidak bisa dibandingkan karena konsepnya berbeda puasa kita dengan puasa agama lain. Jadi seringkali orang, apakah nggak boleh makan, apakah jamnya harus ditentukan? Saya pikir, aduh, ini kita masih dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya luar begitu ya. Kalau boleh saya bilang itu kosmetik, jadi hanya luarannya, sementara puasa dan pantang kita itu begitu mendalamnya. Nah, ini puasa dan pantang, bentuk mati raga. Mati raga itu apa? Ya, ya itulah pantang dan puasa. Mematikan raga supaya Allah itu yang menjadi sumber hidup itu sungguh hadir. Kalau spiritualitas apa yang disebut kenosis, mengosongkan diri, ya kurang lebihnya seperti itu, mengosongkan diri supaya Allah yang masuk. Dan di situ dalam budaya-budaya tertentu, mungkin yang saya tahu Jawa begitu ya, ada satu bulan khusus di mana orang itu tidak boleh pesta. Tidak boleh pesta. Karena apa? Karena memang supaya bukan hanya urusan menghemat atau apa, bukan, tetapi supaya orang betul-betul kembali kepada dirinya. Dan itulah yang disebut juga mawas diri cara Katolik, melihat di kedalaman hati, di kedalaman diri dengan cara kita. Itu bahan ini saya dedikasikan untuk komunitas kita, Devosan Padre Pio, untuk tahun ini, 2023. Nah, silakan dilanjut. Nah, itulah Padre Pio yang kita sayangi ya, sebagai pribadi yang menginspirasi bukan hanya kita, pasti banyak orang ya. Saya tidak tahu seluruh dunia berapa yang sungguh mengikuti, tapi pasti bukan hanya sebagai sebuah komunitas. Karena seperti ini, saya membaca-baca dari itu ya, website ini, luar biasa banyak. Dan itu yang saya coba intisarikan saja sedikit hal ini. Padre Pio dan Mati Raga. Dalam buku yang memuat versi lengkap, bukunya itu saya tidak tahu, tetapi dalam informasi ini, di website ini dikatakan berisi laporan yang ditulis seorang uskup Volterra, ya, kalau tidak salah itu dari Prancis, yang kemudian menjadi kardinal. Beliau adalah penilik visitor apostolik dari kepausan yang dirim tata suci untuk menyelidiki Padre Pio secara rahasia. Jadi ini baru diungkapkan beberapa tahun kemudian, ya. Ya kalau ini rahasia pasti tidak terungkap gitu ya. Tetapi kemudian setelah disahkan lalu beatifikasi dan sebagainya Padre Pio, hal ini disampaikan kepada publik. Menerangkan bahwa pada waktu dia menerima stigmata, nah stigmata ini puncak dari mati raganya Padre Pio. Padre Pio menjalani percakapan dengan Kristus yang tersalib. Jadi dia memiliki sebuah karunia dan betul-betul karunia ya. Karena itu sudah dia ini pengolahan yang berulang-ulang, saya yakin ya, karena memang tidak mungkin itu hanya nanti bisa terjebak pada halusinasi dan sebagainya, dan itu kita bisa berbicara sedikit, bisa berbicara di hal yang lain tentang hal ini. Jadi kardinal ini
dalam pembicaranya akhirnya menemukan mengapa Padre Pio itu menerima stigmata itu. Pasti tidak mudah menerima luka yang seperti itu. Bisa kita lihat tangannya seperti apa. Itu sakitnya luar biasa. Dan dia harus menanggung itu katanya sekitar seumur hidupnya gitu ya. Dan itu luar biasa. Dan dikemukakan oleh Padre Pio, penderitaannya menjadi penderitaan, maksudnya penderitaan Allah pasti, Yesus, menjadi sedemikian jelas. Demikian juga kerinduannya untuk menyatukan jiwa-jiwa dalam sengsara Yesus. Dia mengundang Padre Pio supaya membiarkan rasa nyeri itu masuk ke dalam diri. Supaya Padre Pio merenungkan rasa sakit itu. Dan pada saat yang sama, mengarahkan diriku pada keselamatan orang lain. Saya berhenti dulu di sini. Biasanya, kita pasti tidak tahan, ya. Dan saya yakin saya pun tidak tahan ketika ada luka kecil saja dalam tangan kita. Tetapi ini pasti bukan hanya sekedar perkataan, tapi sebuah doa. Dia mengundang Yesus itu mengundang Padre Pio supaya membiarkan rasa sakit, rasa nyeri itu masuk ke dalam diri. Supaya saya merenungkan kenyerian itu pada saat yang sama, mengarahkan diriku pada keselamatan orang lain. Jadi, saya ingat, pasti kita juga ingat bagaimana Yesus itu disalib. Tuhan sendiri itu memeluk penderitaan. Ya, prinsipnya itu, memeluk penderitaan. Dan itulah yang dilakukan Padre Pio dalam mati raganya. Ya. Sebuah proses yang saya kira kalau hanya manusia biasa tidak mampu. Dia harus melewati suatu tahap yang ya punya kekuatan rohani yang luar biasa untuk bisa membiarkan rasa nyeri itu masuk dan kemudian mengarahkan diri pada keselamatan orang lain. Ya. Mungkin kalau diperbandingkan agak sulit memang, tetapi saya membandingkan dengan para petugas pemadam kebakaran misalnya. Mereka kan pasti harus berhadapan dengan panasnya ruang di mana dia harus memadamkan api itu. Tetapi dia bukan dirinya sendiri lagi. Tetapi dia harus menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan orang-orang yang terjebak di gedung yang terbakar. Misalnya demikian. Jadi kondisi ini kondisi yang luar biasa. Saya ketika membaca ini, saya merenung-renungkan bagaimana akhirnya hidup kita juga dalam hal-hal tertentu. Kalau suatu penderitaan itu harus kita alami, harus kita jalani, dan konteks sekarang jelas, ya. Kemarin kita menerima abu, mungkin ada yang bisa menjalankan puasa. Romo puasa enggak? Saya bilang saya bukan puasa atau tidak, enggak sempat. Enggak sempatnya itu bukan apa, karena tugasnya itu ya kan setelah pagi saya merayakan Ekaristi dengan anak-anak Rabu Abu di sekolah Stella Maris, kemudian pulang, di sini ada tamu, kemudian yang masih sempat makan memang. Tetapi sesudah itu saya harus membantu juga perayaan Ekaristi yang sore itu karena saya lihat luar biasa orang banyak. Tidak terpikirkan untuk saya untuk makan karena saya lihat lebih baik saya ke sana dulu. Memang tidak terpikir untuk saya baru nanti sesudah selesai misa yang malam saya baru bisa isi perut lagi. Apakah saya puasa saya tidak tahu dan itu saya tidak peduli. Ya, yang penting bahwa saya tahu kita semua menjalankan ini dengan berusaha. Artinya sekurang-kurangnya saya hanya makan 2 kali.
Ya memang kesempatannya hanya itu, bukan karena bukan sebenarnya memang tidak maksud untuk puasa, tapi memang tidak sempat gitu ya. Kalau dibilang puasa, apakah itu puasa? Biarlah Tuhan yang menentukan. Jadi itu. Dan saya lanjutkan kemudian, saya merasa dipenuhi. Padre Pio merasa dipenuhi rasa iba, rasa belas kasihnya pada kesengsaraan Tuhan. Dan saya bertanya-tanya kepadanya, apa yang bisa saya buat? Kalau kita merasakan sesuatu pada penyakit kita, lalu kemudian kita bisa menolong orang, ya orang-orang, saya beberapa kali tinggal di paroki yang dekat dengan rumah sakit. Saya kadang-kadang dipanggil memang untuk memberi peneguhan atau menghibur atau memberi sakramen orang-orang yang sakit. Tetapi saya merasa para perawat itu lebih banyak lagi yang mereka buat untuk memberi peneguhan. Ya, saya terharu dengan, atau ya iba begitu ya, dengan cara mereka, terutama orang-orang yang dari daerah gitu ya, yang mungkin baru kali itu juga datang di rumah sakit, mereka yang pada penyakit atau yang disebutnya penyakit terminal begitu ya, pada saat yang tidak ada banyak pilihan selain mengikuti proses. Ya. Saya dipenuhi rasa iba pada kesengsaraan Tuhan. Kita dipenuhi rasa iba pada kesengsaraan orang-orang di sekitar kita, karena orang-orang di sekitar kita itu wajah Tuhan yang ada di hadapan kita. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan, kepada Yesus, apa yang bisa aku perbuat? Dan saya yakin jawaban ini suatu yang luar biasa. Padre Pio mengatakan, saya mendengar suara ini, saya akan mempersatukan kamu pada sengsaraku. Dan pasti itu salib ya. Sesudah itu penampakan itu hilang, dan setelah penampakan itu hilang, stigma itu ada. Kurang lebihnya seperti itu kan kalau dipersingkat ceritanya. Dan itu luar biasa. Artinya setelah itu Padre Pio itu mati raganya bukan hanya sekedar bahwa dia puasa dan sebagainya, tetapi dia menanggung luka Kristus. Itu luar biasa. Saya mengagumi ini. Ya, saya hanya mengambil sisi dari hal itunya saja supaya namanya hal yang sifatnya harus menjadi contoh itu memang harus ideal. Pasti kita akan kesulitan kalau sampai di tahap itu, ya. Tetapi sekurang-kurangnya, nah inilah kalau dilanjutkan slide berikutnya,